Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel tutorial belajar online. Kita masih membahas tentang pembelahan sel ya. Untuk video ini yang ketiga ini adalah merupakan tahapan dari belajar pembelahan sel. Untuk yang pertama, video tentang dasar teori pembelahan sel. Kemudian dilanjut begini, pembelahan sel itu kan ada dua, ada secara mitosis dan ada secara meiosis. Nah, yang video kedua sudah belajar tentang pembelahan mitosis. Nah, untuk meiosis video yang ketiga ini, oke? Untuk pembelahan meiosis itu punya ciri khas pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan, di mana hasil pembelahannya atau sel anakannya masing-masing memiliki jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, jumlah kromosom sel induk kan 2N ya. Maka jumlah kromosom hasil anakan dari meiosis itu N kromosom. Nah, N kromosom atau kita sebut haploid ini merupakan adalah jumlah kromosom sel kelamin. Maka dari itu pembelahan sel meiosis itu terjadi di sel kelamin atau gamet. Nah, sudah tentu punya tujuan untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Untuk sebelum melangkah ke tahap pembelahan meiosis, ada baiknya kalian ingat kembali tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan pembelahan sel. Ini sama dengan di mitosis, cuma ada tambahan tetrat gitu ya. Kita mereview lagi ya istilah-istilah tersebut untuk mempermudah memahami tahapannya pembelahan meiosis. Kita mereview istilah-istilah yang berhubungan dengan pembelahan sel ya. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup ada yang namanya sel ya, tersusun atas banyak sel. Kita ambil satu sel, di dalam sel ada bagian yang kita sebut nukleus atau inti sel. Nah, di dalam nukleus itu ada kromatin. Nah, saya gambar dua. Mengapa? Kalau menyesuaikan jumlah kromosom dari makhluk hidup, contoh manusia kan punya 46 kromosom di dalam sel tubuhnya. Itu kalau digambar semua kan tidak mungkin. Ada juga contoh lagi, misalkan tomat. Itu di dalam sel tubuh tomat ada 24. Nah, kalau digambar semua jelas nanti akan tambah mempersulit pemahaman. Oke. Saya gambar dua dan punya warna berbeda. Nah, ini misalkan kromatin dari ayah. Ini misalkan kromatin mewakili dari ibu. Ini kromatin. Jadi kromatin kalau diolor itu panjang sekali. Ya, ini kromatin dari ayah, ini kromatin dari ibu. Menyerupai benang-benang halus berisi DNA. Nah, itu kromatin. Nah, benang kromatin ini pada saat mau masuk pembelahan, pada saat mau masuk profase, siap-siap membentuk gulungan, menggulung-gulung, menyerupai bentukan seperti ini. Ini bukan lagi kromatin, tapi namanya sudah beda, yaitu kromosom. Ini hasil gulungan kromatin dari ayah,
ini dari ibu. Ada 2, inilah yang disebut kromosom homolog. Apa itu? Kromosom dari induk ayah dan induk betina yang bentuk dan ukurannya sama. Kromosom homolog itu tadi akan menduplikasi diri, masing-masing menduplikasi diri. Nah ini ya, awalnya rengket, ini dari ayah menduplikasi diri menjadi 2 kromatid, yang dari ibu juga ini menduplikasi diri menjadi 2 kromatid. Kemudian selang beberapa saat akan merenggang membentuk huruf X. Hasil duplikasinya ini menghasilkan 2 kromatid, 1, 2. Ini yang namanya kromosom saudara atau sisters. Ini juga dari ibu menduplikasi diri, ini namanya kromosom saudara atau sisters. Nah, kromosom homolog masing-masing menduplikasi diri. Hasil duplikasinya, ini hasil duplikasinya yang kita sebut kromatid. Ini kromatid hasil duplikasi dari ayah misalkan ya, dan ini kromatid hasil duplikasi dari ibu. Lanjut. Nah, kromosom homolog yang menduplikasi diri dan akhirnya terbentuk 2 kromatid yang saling berpasangan, inilah yang kita sebut tetrad, artinya 4 kromatid, 1, 2, 3, 4. Nah sudah dapat ya apa itu kromatid. Nah sudah dapat ya istilah-istilah apa itu kromatin, apa itu kromosom homolog, kemudian kromatid dan tetrad. Tahapan pembelahan meiosis ada 2 tingkat. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Untuk meiosis 1 itu ada 4 fase berkesinambungan. Ada profase 1, dilanjut metafase 1, dilanjut anafase 1, telofase 1. Kemudian melanjutkan ke meiosis 2, ada profase 2, selanjutnya masuk metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di antaranya itu ada awalannya, yaitu ada yang namanya interfase. Kemudian yang akhir dari meiosis ada yang namanya sitokinesis. Kita mulai tahapannya. 1. Nah, meiosis 1 itu kan tadi tahapannya ada profase sampai telofase. Sebelum masuk profase itu interfase dulu atau masa istirahat. Nah, walaupun istirahat itu di dalam inti sel terjadi replikasi DNA atau penggandaan DNA. Nah, DNA ini kan ada kaitannya dengan kromosom. Nah, sekarang kita masuk pada profase 1. Profase 1 pada meiosis ini lumayan panjang, memerlukan waktu yang agak lama. Ada 5 tahapan di dalam profase 1. Yang pertama liptoten, di mana di liptoten itu benang-benang kromatin sudah mulai menebal. Nah ini menebal. Nah selain ada aktivitas penebalan kromatin, itu sentrosom siap-siap muncul untuk membelah menjadi 2 sentriol. Sekarang masuk pada zigoten. Saya ulang, untuk liptoten, benang kromatin ini kan menebal ya. Ini tujuannya akan membentuk kromosom homolog. Nah, pada zigoten kromosom homolog semakin jelas. Nih ya, kromosom homolog semakin jelas.
Kemudian selain adanya kromosom homolog semakin jelas pada zigoten, sentriol sudah terbentuk, cuma di sini nggak dinampakkan. Sekarang yang ketiga, pakiten. Kromosom homolog mengganda membentuk tetrat nih ya, 1 2 jadi 4 kromatid. Itu pakiten. Jadi terbentuk 4 kromatid tapi masih merapat. Setelah itu dilanjut diploten. Nah, diploten 4 kromatid ini merenggang. Nah, ini ya agak merenggang membentuk huruf X. Tujuannya apa? Terjadi silang antar kromatid dari pasangan kromosom homolog atau yang disebut kiasma. Tujuannya apa? Berbagi informasi supaya anakan yang diturunkan nanti mewakili atau memiliki sifat-sifat dari dua induknya. Ini ya. Itu pada diploten. Yang terakhir diakinesis. Untuk diakinesis di dalam sel itu membran inti mulai melebur ya. Kemudian terbentuk benang spindle. Di sini nggak dinampakkan. Yang dinampakkan hanya kromosomnya itu sudah terjadi crossing over. Ya, maksudnya adalah berbagi informasi kromosom dari ayah dan kromosom dari ibu. Jadi sifat dari ayah, sifat dari ibu nanti akan diturunkan ke anakannya. Nah, jadi kalau kita ambil keseluruhan di profase 1 itu sudah terbentuk sentriol ya, 2 sentriol, berikut menghasilkan benang spindle atau gelendong pembelahan. Ini tujuannya itu nanti untuk berpegangan kromosom. Kemudian sudah terbentuk kromosom homolog yang mengganda dan sudah terjadi crossing over. Kemudian membran inti sudah pecah, rusak menjadi fragmen. Ini diambil 2 kromosom yang mengganda untuk perwakilan. Untuk tahap metafase, meta artinya di tengah, sama seperti pada metafase pembelahan mitosis. Jadi posisi kromosom di tengah. Sekalian meralat ya, pada metafase mitosis saya mengatakan awal kromosom mengkutub. Yang benar adalah kromosom ada persiapan mengkutub. Nah, sama seperti metafase pada meiosis ini. Jadi kromosom sebelum mengkutub itu posisinya ada di tengah ini atau di daerah ekuator. Nah, nanti lambat laun kromosom homolog ini akan memisah menuju ke daerah kutub yang berlawanan. Masuk pada anafase 1 maksudnya. Kromosom homolog yang mengganda tadi mulai memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi ada perubahan yang awalnya 4 kromatid menjadi 2 kromatid. Nah, 4 kromatid kan 2N. 2 kromatid N. Berarti dari diploid menjadi haploid. Sekarang masuk tahapan yang terakhir dari meiosis tingkat 1, yaitu telofase 1. Gelendong sudah mulai hilang. Kemudian nampak sitoplasma sudah mulai membagi 2. Kemudian membran inti sudah mulai nampak membentuk ada 2 tempat. Nah, tampak kromosom dengan 2 kromatid.
masing-masing punya sifat haploid. Nah, terjadilah sitokinesis. Apa itu? Membagi sitoplasma menjadi dua. Nah, inilah hasil pembelahan meiosis 1. Menghasilkan dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, sekarang kita masuk meiosis tingkat 2. Kita mulai dari profase 2. Nah, di profase 2 itu meneruskan dari meiosis 1 ya. Nah, ini ada dua kromosom kan ya. Dua kromosom tapi masing-masing punya dua kromatid. Ya. Punya dua kromatid. Ini menggambar dua untuk mempermudah pemahaman. Ini misalkan dari ayah yang biru, yang merah misalkan dari ibu. Masing-masing mengganda, jadi masing-masing punya dua kromatid, tapi nilainya tetap haploid. Nah, membran inti sudah mulai rusak. Tujuannya apa? Untuk supaya kromatid bisa keluar, terbentuk benang spindle. Ini ya, benang spindle. Persiapan kromatid akan menuju ke daerah ekuator. Sekarang masuk metafase 2. Kromatid dengan kromosom dengan dua kromatid atau kita sebut sesaudara, masing-masing bersifat haploid ya. Itu sudah berada di daerah ekuator, di daerah ekuator atau di bidang pembelahan. Ya, saya ulang, di daerah ekuator tengah atau di bidang pembelahan. Masuk anafase 2. Kromatid sesaudara terpisah bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Pada fase yang terakhir dari meiosis 2 yaitu telofase 2. Nah, membran inti sudah mulai terbentuk. Ini ya, membran inti sudah mulai terbentuk. Ada dua tempat masing-masing. Kemudian tampak adanya kromatid. Ya, digambarkan dua. Nih, dua. Mulailah sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Membagi sitoplasma menjadi dua. Sitokinesis yang kedua dari meiosis tingkat 2 menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Ya, jadi nilainya N haploid. Nah, kromatid akhirnya kembali berubah menjadi kromosom. Terima kasih. Itulah tentang proses pembelahan sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.